Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Hari ini diberitakan oleh gembala kita, Pastor Joseph Pauliang. Siap-siap yang berdoa untuk mengantar firman Tuhan, Saudara Jimmy yang membaca firman Tuhan. Ibu Veronica membaca dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Pak Meruli Sregar membaca dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 18. Ya, kita bawa pemberitaan firman Tuhan dengan doa. Silakan Saudara Jimmy. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di yang surga, kami bersyukur atas kasih dan hadirat-Mu di pagi ini. Berkatilah Pastor Paul yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapilah dengan kuasa Roh Kudus, berikanlah hikmat dan sukacita dalam setiap kata yang disampaikannya, supaya menjadi rema buat kami semua yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Makasih Pak Enaldo. Amin. Terima kasih Pak Jimmy. Silakan Bu Veronica dan Pak Ruli membacakan firman Tuhan. Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya, engkau telah menyelubunginya, air telah naik, melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya, diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung-burung ranggung, yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan.
Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis, kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Ya, silakan Pak Baik. Maruli. Mari selanjutnya kita membaca dari 2 Petrus 3. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha
supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih Bu Veronica dan Pak Amruli Siregar. Selanjutnya kita akan dengar renungan firman Tuhan. Hari ini ada tema Tuhan tak pernah lalai. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Tuhan tidak pernah lalai, bukan basa-basi, saudara. Saudara, kalau di dalam pengajaran komunitas kita, badai itu bukan untuk ditengking, saudara ya. Badai itu bukan untuk kamu usir-usir. Dalam nama Yesus badai pergi, dalam nama Yesus badai pergi. Bukan. Ya, percaya saya badai itu pergi dan datang lagi. Badai itu pergi dan datang lagi. Kamu tengking lagi, badai itu datang lagi, tambah besar. Oh, bukan badainya tambah besar, kamunya yang tambah lemah, saudara. Bukan badainya yang tambah besar, kamunya yang tambah lemah. Bagaimana kamu tambah lemah? Dulu saya, ya umur 40 tahun, saya masih fitness ya, saudara ya. Saya tiap hari lari, 5 kilo lari ya. Karena saya sempat bermimpi, saya nggak bisa lari, dikejar anjing, saudara ya. Dikejar musuh, yang nggak bisa lari. Akhirnya saya mulai lari tiap hari tuh 5 kilo ya. Waktu itu saya ada di dalam penjara. Saudara, ceritanya saya selalu dalam penjara terus ya, saudara ya. Saya ingin tunjukkan kepada kamu ya, bahwa bukan badai itu bertambah lemah, bukan badai itu yang pergi. Tapi kita ya saking kuatnya, badai itu udah nggak berasa. Ya, ya saudara ya. Saya lari 5 kilo tiap hari. Ya, sampai saya lari sprint. Sprint, saya tak hitung lagi saudara ya. Wah, bisa 10 detik, 100 meter 10 detik. Ya, saya lari sprint lagi, tak cepetin lagi, oh bisa 9,8. Mentok daya, saudara. Sprint, saya lari terus belajar ya. Terus saya mulai split, mulai apa, terus saya keluar dari penjara, badan saya bagus. Tadi saya masuk penjara, badan saya, apa namanya, nggak pernah olahraga lah gitu ya. Kayak gini sama, kayak gini lagi nih. Ya, sekarang ini saya ngulangin lagi. Cuman sekarang lebih mending karena tangannya jadi ya. Tangannya ada bentuknya kan tuh. Kelihatan masih kan. Terus saya keluar dari penjara, saya fitness, sudah sambung lagi. Ya, sampai badan saya bagus sekali saudara, badan saya bagus. Ya, ukuran celana saya itu sudah di 33. Ya, sudah 33, bahkan kadang-kadang bisa masuk 29. Jadi saudara ya, celananya sekarang udah ya 38, 41, udah ya 38, 41 lagi, udah jebrah lagi. Badan saya bagus semuanya. Nah, selama saya olahraga itu saya dia bisa 100 kilo ya. Pernah dari 60 ya, dari 60 kilo angkat berat saya itu dari 60 kilo sampai 100. Terus ya tangan satu beban ya. Tadinya ngangkat cuman 5 kilo, terus jadi 20 kilo sekali ya. Sekali ngangkat 20 kilo begitu. Ya sama ya, tracking semua ya, dari beban cuman nyoba 20, 50, 60, 100, tarik terus ya, coba. Nah, begitu ngangkat 20 kilo, nggak enak, saudara. Ya,
Olahraga dengan 20 kilo nggak berasa. Selalu datang pertama, setelah pemanasan sebentar, langsung pompa ya, saudara ya. Langsung aja cari capek ya, cari capek, cari beban. Orang-orang yang tangguh itu ya, kalau kamu mengerjakan sesuatu terus tantangannya nggak ada, bosan. Saya termasuk orang yang bosan bila bekerja nggak ada tantangannya. Langsung udah selesai. Jadi saya keluar ya karena bosan. Ya, jadi begitu tantangan ada, saya cari cari tantangan. Ya, hari ini kita melakukan pekerjaan yang besar ya. Dengan segala keterbatasan kita melakukan proyek yang besar. Wah, tantangannya berat, saudara ya. Tantangan kita berat sekali. Tetapi buat saya, ya begitulah hidup. Gimana? Gitu loh ya. Itu ya begitulah. Gimana mau diapain? Kalau nggak begitu ya gimana ya, saudara ya? Apakah di Belanda ini saya nggak punya badai? Ya punya. Tapi badai itu bukan badai buat saya. Angin di Belanda memang besar. Ya. Angin di Belanda memang besar. Terbiasa. Gitu saja ya. Tuhan tidak pernah suruh kamu untuk usir itu badai. Tuhan suruh kamu untuk berlatih di dalam badai. Ya. Jadi kalau tiap hari kamu ada satu masalah, kamu tenang saja bangun. Ya, kamu bangun, aduh hari ini ada utang. Aduh hari ini, aduh deg-degan ya. Kok tiap hari, walaupun Tuhan selalu sediakan tepat pada waktunya. Oh, nih bayar rumah, nih deg-degan saudara ya. Sewa rumah. Oh, deg-degan, mau bayar ini lagi, bayar itu lagi. Ya pas. Oh, ini deg-degan nih, gereja nih belum dibayar. Oh, nih, gimana nih belanja untuk minggu ini. Tiba-tiba ada donasi dari yayasan gereja lain di Belanda kirim uang. Pas. Kirim, bisa beli ayam. Ya kan, buat masak. Untuk homeless people itu kan, untuk orang-orang miskin. Selalu ada. Pernah tergoda, Tuhan, Bu, ya jangan begini ya. Pernah tergoda. Tapi setiap kali saya lagi batin begitu, ya, bukan mengeluh saudara ya, saya lagi bilang, kenapa sih begini ya? Tapi ketika saya membatin, selalu ada suara, tanganmu makin kuat, bahumu makin kokoh, kakimu makin cepat. Ya, saudara ya, mentalmu makin perkasa. Setiap kali saya lagi batin begitu, tuh suara itu lewat, mesti saudara. Tanganmu makin kuat, bahumu makin kokoh, kakimu makin cepat, mentalmu makin perkasa. Selalu begitu. Jadi terus saya bilang, iya Tuhan, nggak apa-apa lah Tuhan. Ya malam, ya lilir Jehovah Jireh. Tuhan berdaulat. Ya, saudara ya. Badai saya sama badaimu besar mana? Ayo, siapa di sini yang tiap bulan kudu punya uang 50 juta? Saya tiap bulan harus punya uang 50 juta, saudara. Ya, saudara ya. Saya tiap bulan harus punya uang 50 juta rupiah. Belum termasuk untuk kehidupan saya tiap hari. Ini baru untuk operasional gereja, ngasih makan, ya, dan kita membayar pastori, tinggal 10 orang di sana, meminta untuk membayar sewa gereja. Ya, untuk kita pemuridan, ya, dapur, masak semua, kita harus punya uang 50 juta sebulan. Siapa di sini harus punya uang 50 juta sebulan? Banyak, tapi tidak banyak sekali. Ya, adalah beberapa yang tiap bulan harus punya uang 50 juta. Loh, uang 50 jutanya bukan karena kamu bekerja lalu dapat, bukan loh. Saya kan nggak bekerja, uang itu kan dari donasi. Ya kan? Dan saya harus berdoa untuk yang 50 juta itu supaya selalu ada. Ya, dan tiap bulan saya harus berdoa. Saya tidak bisa bergantung pada manusia, saya harus bergantung sama Tuhan. Tiap bulan, ya, dan ini sudah berjalan 1 tahun lebih. Dari Agustus berarti sudah 1,5 tahun kita ya. Tiap bulan saya harus mengadakan 50 juta. Belum termasuk untuk hidup saya sendiri. Ya kan?
40 juta lagi, 100 juta. Tiap bulan saya harus punya uang 100 juta, saudara. Bukan untuk hidup mewah, tapi untuk hidup saya, untuk kami sendiri, bayar pajak, bayar rumah, bayar segala macam ya, dan termasuk untuk bayar apa namanya kehidupan, makan sehari-hari semua ya. Siapa di sini yang punya beban 100 juta sebulan, kan padahal kamu tidak bekerja? Saya kan tidak bekerja sekuler, hidup saya kan hanya dari mengajar dan dari apa namanya pelayanan, itu kan dari donasi, dari kolektor, ya kan? Tetapi saya harus lakukan itu, saudara. Dan tiap hari ya kita baik-baik saja. Kalau stres, saya udah ngamuk-ngamuk tiap hari di rumah, ya. Jadi kan tiap hari saya terus penuh dengan canda tawa, penuh sukacita. Uangnya Tuhan, Jehovah Jireh. Ini tanah perjanjianku Tuhan. Dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, tambahkan berkat. Uangnya tetap nggak ada. Uangnya tetap nggak ada, sudah tetap nol. Ya di rekening saya nol, uang masuk keluar, uang masuk keluar, uang masuk keluar. Beneran saudara ya. Kamu deg-degan nggak begitu? Nah, saya deg-degan nggak saudara? Sebenarnya dulu deg-degan. Sekarang, ya kalau ini ceritanya 10 tahun lalu, saya deg-degan bisa stres itu saudara ya. Wah tegang itu, ketat, 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 ketat. Tuh, harus ketat. Wah istri saya tegang itu sama saya tuh begitu tuh. Tapi sekarang enggak. Sesekali tegang, ya mepet. Tapi saya harus diingatkan, ya kan? Kalau nggak ada ya berhenti. Oh iya ya, kalau nggak ada berhenti aja. Tapi nggak pernah berhenti, berarti kan ada terus, ya kan? Nggak pernah berhenti, berarti ada terus. Dari deg-degan sampai nggak deg-degan. Artinya apa? Masalahnya tambah gede, ya persoalannya tambah besar. Bahkan tantangannya, caranya pun lebih ekstrim, ya kan? Caranya kan, waduh. Tetapi selalu ada. Nah, itu ya, saudara ya. Kenapa? Karena tangannya lebih kuat, ya kan? Bahunya lebih kokoh, kakinya lebih cepat, mentalnya lebih berani, ya kan? Nah, disitulah Tuhan tidak lalai. Sebab sebenarnya Tuhan itu tidak pernah gagal, Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janji-janjinya dalam hidupmu. Pertolongan Tuhan itu selalu ada. Yang bikin kelihatannya lalai, gagal, karena kamu nyerah. Badainya mintanya ditengging terus. Oh, kamunya lompat-lompat jingkrak, saudara, histeris. Kamunya lompat jingkrak histeris. Nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Itu. Anda sedang mendengarkan khotbah-khotbah yang mendayu-dayu. Oh, jangan khawatir, saudara. Tengking itu badai. Badai akan pergi. Nah, saudara ya. Kau tengking itu semua persoalan dalam kehidupanmu. Dia akan pergi. Saudara, saudara. Goblok kamu. Loh, yang ngomong bukan saya, Yesus. Sampai kapan aku mesti bersama dengan kamu? Tiap kali ada badai, kamu minta ditengking. Hadapin, jalanin, hidupi. Nggak apa-apa. Ya, Engkau Tuhan yang tak pernah gagal menepati janjimu. Ya, Dia tidak pernah lalai. Dia tidak pernah gagal. Tapi kamu kudu setia di situ, tenang, tunggu, jangan kabur. Ketemu Goliat sekali, wah, kabur dulu saudara. Iya kan? SDM, selamatkan diri masing-masing. Ketemu badai, langkah 1000 dulu. Hadapin, hadapin saudara, tungguin. Katanya Tuhan mau tolong. Katanya Tuhan mau tolong. Tentu bukan karena kamu berbuat dosa. Ya, bukan karena kamu hidup di dalam kemewahan. Bukan karena kamu utang-utang buat beli mobil Ferrari, nyicil tas mahal, nyicil iPhone, nyicil barang-barang yang enggak. Ya, saudara ya. Artinya memang itu untuk kebutuhan yang primer.
Dia sungguh tak pernah lalai, dia sungguh tak pernah gagal. Bahkan sampai hal-hal dalam bisnismu. Kalau kamu lakukan bisnismu dengan benar, kamu tenang aja. Selalu on time, selalu tepat, berani kamu. Kadang-kadang pebisnis yang tidak percaya Tuhan itu malah lebih berani. Kenapa, saudara? Karena sebetulnya kata Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah lalai itu adalah sebuah apa? Sebuah hukum universal. Saudara kalau melempar benda ke angkasa pasti akan jatuh ke bawah. Ya, kalau melempar benda ke atas, ke udara itu pasti jatuh ke bawah. Masalahnya jatuhnya butuh berapa lama. Nah, itu adalah Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah lalai. Anda lempar bola kasih ke atas ya, sampai ada lempar mungkin bisa sampai 30 meter tuh, hebat, tenagamu kuat sekali. Maka dia turunnya ya butuh waktu kan, naiknya butuh waktu, turunnya butuh waktu. Lalu ada yang tidak sabar tuh nunggu bola itu turun. Nah, aku tak bubar aja lah, bolanya nggak turun-turun. Maka dia mengalami bola itu turun nggak, saudara? Ah, kan bola itu turun kan 10 meter per detik, Pak. Kalau dia ngangkatnya cuma 30, berarti 5 detik aja udah turun. Naiknya 5 detik, naik ke 3 detik, turunnya 3 detik. Lebih cepat turunnya. Ya kan? 5 detik. Tapi nggak sabar. Terus kamu bubar. Oh, bolanya nggak turun-turun ya. Tuh, 2, 3, 4. Mana bolanya? Tak tinggal pergi dah. Nggak balik. Begitu dia balik, pergi, bolanya jatuh turun. Karena Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai. Ya, itu adalah hukum. Setiap yang kamu perbuat, yang kamu tabur, semua kebaikan taburanmu membutuhkan waktu. Setiap doamu itu membutuhkan waktu. Setiap firman Tuhan yang kamu imani, ya, kamu punya rema, ini pasti bisa, membutuhkan waktu. Nah, waktu itulah seperti hukum. Tuhan itulah seperti hukum itu tuh. Pasti datang sesuai dengan waktu itu yang sudah ditetapkan. Tapi kita nggak sabar. Kenapa? Kami gila dan masalahnya terlalu besar, Anda mentalnya nggak kuat. Enggak. Terus Anda mundur teratur balik, Anda pergi, itu datang. Tapi udah bukan buat kamu lagi. Udah bukan buat kamu. Buat orang yang setia menunggu, menantikannya. Game penantian. Itu adalah sebuah games ya dalam penantian, pertandingan penantian. Ya, kita kan semua ada di dalam sebuah pertandingan penantian. Siapa yang paling sabar, dia dapat paling banyak. Iya kan? Kita dalam games kan? Siapa yang paling sabar, dia dapat paling banyak. Masalahnya kan kamu nggak mau kan ikut games itu kan? Kamu mau kan? Aku nggak mau nunggu, aku pakai caraku sendiri dengan hawa nafsumu sendiri. Iya kan? Kapan ya Tuhan menghukum orang-orang fasik ini? Sementara orang fasiknya menghina-hina kamu. Kamu tenang saja. Nah, lah, satu ketika saya sama istri saya, kita di mobil, kita banyak difitnah ya, 5 tahun yang lalu ya. Nah, istri saya lagi belajar waktu itu. Saya sudah mengerti. Istri saya belajar. Kapan ya orang itu dihukum sama Tuhan ya? Ya kita sih bukan mau dendam, tapi kapan? Kita pengen tahu orang-orang seperti itu seperti apa. Saya bilang, kamu tenang saja. Ya itu nih tak tunjukkan ya musuh-musuhnya kita dulu waktu di Indonesia. Orang-orang yang mencelakakan kita semua. Iya, tapi yang ini gimana? Ya kamu sabar saja, butuh waktu. Kamu melihat cara Tuhan membela kita, cara Tuhan menelanjangi orang-orang ini. Satu-satu berjatuhan, saudara, hari ini ya. Maaf, bukan saya beria-ria di atas musuh-musuhnya ketika musuh jatuh. Tapi kan kita pengen tahu, kita ini hidup benar, orang itu hidup kurang ajar, Tuhan bela yang mana?
Ya kan, ketika kita disakiti luar biasa, dihina, difitnah luar biasa, dikata-katai dengan luar biasa, tenang aja kamu. Kan kita menanti bukti, makanya kita sudah nggak perlu repot. Kalau ada orang jahatin kita, kita udah nggak repot. Demikian pula saya nggak mau jahatin orang, karena suatu ketika itu kan jatuh kepada saya. Ya, hukuman ya sama kan. Maka dari itu, saudara, ya sabar, tenang, percaya. Jangan gemurungsung, jangan tengking-tengking. Tenang saja, energimu yang buat tengking-tengking itu tidak usah. Kamu selalu bilang, kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Biar ributlah datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku. Ya Tuhan, bukan diusir, bukan ditengking. Aduh Tuhan, udah gak kuat Tuhan. Dikit lagi, ayo dikit lagi. Orang tuh, kalau Anda nonton itu anak-anak Shaolin itu ya, anak 6 tahun, 7 tahun itu sampai nangis ya, saudara. Latihan di Shaolin itu ya. Latihan-latihan kelenturan, ketangkasan, kekuatan. Sampai nangis, sampai tangannya tekutuk gitu, sampai nangis. Tapi setelah itu jadi suhu, saudara. Hebat ya. Jadi suhu. Nah itu kita tuh seperti itu. Wah, lagi ngalamin nangis. Setelah ngalamin nangis, wah kita kuat lah. Menang dah. Senang. Girang. Girang dong. Masa enggak girang? Masalahnya lain lagi datang. Berarti harus latihan lagi next level. Latihan lagi next level. Nangis. Tiba-tiba 10 tahun kemudian Anda kembali ke masalah itu. Wih, gampang banget ini. Kamu gitu aja nangis. Kamu melihat, 10 tahun kemudian kamu melihat. Atau ada masalah-masalah itu datang kepadamu. Gampang banget ini. Tenang aja. Wah, sementara anakmu belingsatan. Waduh, Pak, ini bagaimana? Kamu tenang saja. Kenapa? Ya karena itu nanti akan selesai sendiri. Karena kamu punya ya kekuatan di bahumu, bukan kekuatan untuk kamu menerjang masalah, menghancurkan, mengusir masalah, tapi kekuatan untuk kamu persisten, konsisten, nahan itu beban di sini, saudara. Nahan ya ditahan, sampai panas di sini ya rasanya ya kalau suruh nahan, tahan, ya, tahan 1 menit. Wah, suruh ngitung saudara. Cuman nggak bergerak, cuma nahan gini aja sampai panas nih baunya ya. Waktu kita latihan di militer itu ya, latihan begini ya, itu sampai panas tuh saudara. Kekuatan buat menahan itu loh saudara. Seberapa kuat kamu bisa menahan ya. Kemudian ada hukum Tuhan. Percayalah ada hukum Tuhan. Selama kamu ikuti hukum-hukumnya, itu pasti datang. Dia yang tak pernah gagal, dia yang tak pernah lalai. Ya, untuk menepati janji-janjinya. Ya, kuat ya. Tahun ini adalah tahun penuaian, tanah perjanjian bagimu. Ya, di mana susu dan madu datang. Jangan nyerah, udah mau datang tinggal pergi. Nanti orang lain yang menikmati susu dan madunya. Tuhan Yesus memberkati.